Jangan bicara kemerdekaan saja, bicara agama dipengaruhi oleh Minangkabau. Dan beberapa literasi tentang Kalimantan, tentang Jawa, Kie dan selain Al Minangkabawi, bahkan yang membuat maaf ya, yang membuka jalur agama Islam di daerah Sulawesi, Kalimantan, Maluku dan beberapa daerah yang ada di Indonesia itu didatangkan dari Minangkabau. Nah, makanya kalau bicara tentang daerah Melayu, daerah Serumpun, daerah apa, ya Minangkabau kok kalau dulu kita macam itu, kalau orang dulu memang luar biasa. Dan dia bukan hanya sekedar marantau, karatau madan di rumah buah balun marantau, bujang dulu rumah buah balun. Dan dia adalah bagaimana di punta namo saleba alam, di kumpa ini balun namo saleba kuku. Nah, itu lah orang Minangkabau yang ini tidak akan terlalu berkoar nyawanya, tapi sekali patah kalau tiba di silik langkah selangkah mati gitu. Berarti Bang, ada ciri Bang yang menarik dari itu kan bagian menyatakan bahwa orang Minangko dulu memang pernah jaya, masanya orangnya orang pintar dan pernah menguasai dunia mana? Ya. Ya. Nah, Kiro Bang, apakah masih bisa nak Kiro dengan telah lamunya berpanjang sejarah kok Bang? Apakah masih ada nak maksudnya pemikir-pemikir itu yang lahir untuk generasi hari ini Bang? Yang seperti itu kan? Sampai hari ini Minangkabau tidak, anak cucu orang Minangkabau tidak hilang dari sebuah peradaban. Cuma nyo nak bisa berani membawa nama Minang sih. Ya. Contoh kasus di politik ya. Di Pilpres Batang yang muncul di PDI orang Minang, yang muncul di Gerindra orang Minang. Lihat di TV pembawa acara Karni Ilyas. Apakah orang Minang suruh? Enggak, dia adalah pemikir partai-partai besar itu orang Minang pemikirnya. Tapi dia nak mau embel Minang, dia mau embel partai. Tapi secara pribadi Bang Nas, nah, secara tidak langsung Batang dari 3 wakil menteri yang diangket di Pak Jokowi itu salah satu orang Minang. Nah, artinya apa? Dari presentasi Indonesia, jumlah warga yang hampir 270 juta jiwa, dan orang Minang itu cuma diangkut 3 sampai 5 juta jiwa loh, yang ada di Padang hari ini. Yang terdata di itu presentasinya 0,sekian% banget ya. Tapi yang menguasai partai politik itu berapa persen? Pak Dizon, kalau ditetung lah ada lebih 20 sampai 30% orang Minang menguasai dari jumlah masyarakat. Artinya apa? Nilai kecerdasannya jauh lebih beda. Nah, kalau bicara tentang peminangan hari ini, tapi tidak mampu embel-embel ini. Tapi kan itu kan dari apa mana? Segi dari pemikiran ya Bang, masih bertahan. Tapi dengan nilai-nilai gimana? Maksudnya nilai-nilai ada Minangkabau atau yang saya katakan karakternya aslinya orang Minang kayak ini kok masih berubah nggak ya Bang? Kalau dari segi warisan nama Jawa ya, namanya dari segi pemikiran, kecerdasan, bahwasanya kita punya garis keturunan yang jaleh yang memiliki ketajaman pemikiran itu mungkin jangka panjang masih bermaksudnya sampai hari ini masih terbukti. Tapi kalau soal tentang nilai-nilai kebudayaan, nilai agama, mohon maaf, budaya itu memang hari ini sudah dikikis secara sengaja. Oh, maksudnya ada paham-paham yang tujuannya untuk mengikis itu Bang ya? Enggak. Karena apa? Ketika budaya Minangkabau ditagaan, maka Minangkabau akan menjadi bisa mempengaruhi dunia. Jadi benar Karena di fase tahun 80-an, ya Bang. orang Minang pengen rantau. Hari ini itulah banyak yang jadi orang top of rantau ya. Nah, pendidikan hari ini semakin lama semakin memiliki teori-teori baru dan bahas supaya budaya dan adat Minangkabau itu dihabiskan dengan teori-teori pendidikan yang baru, dengan teori kepemimpinan yang baru, dengan masuknya ya banyak teori lah. Mohon maaf ya, di Minangkabau itu sendiri hari ini terjadi jarak 1 meter saya 2 paham ada di ulaan loh. 2 paham ada di ulaan Bang. Bukan paham di ulaan, ada musaji 2 paham di ulaan.
Iya, Itu iya. jaraknya sekian meter antara Muhammadiyah jo Masjid Syabanuddin. Itu kan sebenarnya mencederai itu. Kenapa sih harus menaga Masjid Muhammadiyah di muka Masjid Syabanuddin yang Sagadang itu dan warganya enggak. Mohon maaf kalau itu musola salah gue nawar musola Muhammadiyah. Mau saji gue. Dan itu sentralnya budaya dan pemerintah mendiamkan. Ada apa? Kalau pemerintah ingin membawa tentang adat kok dalam kehidupan sehari-hari. Tapi itu Nah, balik kita dari apakah itu kan bentuk dari apa nah bang atau gengsinya organisasi itu bang maksudnya so, di Minang ada loh NU loh gitu bermasalah. ya aturannya harus tagak dulu dari pemuda Sataria karena Sataria Minangkabau Imam Syafi'i berkaitan tentang budaya. Kalau Muhammadiyah kan lebih ke budaya itu bagaimana dihilangkan seperti tahyul, seperti iko itu kan untuk bagaimana memudarkan sebuah kebudayaan. Sementara bicara tentang adat itu dalam Al-Quran ada loh gitu. Berarti kan banyak orang yang beragama itu tidak belajar Al-Quran dengan sempurna gitu. Jadi Islam rahmatan lil alamin itu kan di adik Minangkabau itu tagaknya gitu. Jadi cara membaca ayat Al-Quran itu bukan nanta sure saja, nanta sire harus dikaji. Kalau buya-buya dulunya mengkaji dalam kaji gitu. Bang balik kalau kan setek le bang. Di Minang kau kan ada apa bang? Tiga Ini luka. kopi aja deh. Lanjut bang. Ya. Oh merek maaf, dapat sponsor ya. Bang di Minang kau kan ada tiga luha nah bang. Nah di tiga luha kau kan memiliki karakter tersendiri bang. Karakter tersendiri. Betul. Memiliki kebiasaan dan budaya tersendiri itu tiga budaya bang. Nah, dan tiga kok bang, siapa kira bang yang mengatur kau dulunya bang dah. Bisa membuat kau dan tiga lupa dan bisa menjadikan perbedaan di antara tiga itu bang. Soalnya kan gitu, penakiat pisau sirawi kagalah batang hitam buang selodang ambiakan niru. Setitik jadi kalawit sekapa jadi gunung alam terkembang jadi biru. Namun di antara luak dan tiga kok, apa sampirannya mbak kok Minangkabau kok terbagi atas tiga luak bicara tentang Minangkabau. Selain daerah rantau Minangkabau kan Padang Pariaman kan daerah rantau ya. Daerah rantau Minang. Nah, nan luak dan tiga kok memiliki karakter yang berbeda. Ya. Kenapa nyoba beda? Pertama, luak nan tuwo itu tanah datar, warnanya kuning. Luak nan bunsu pakai kumbu, warnanya hitam. Yang luak tengah itu namanya agak warnanya merah. Kalau dikaji dari secara ilmu psikologi, nan tuwo itu pasti agak tenang. Yang tua tuh agak tenang mah. Iya, karena demikian. Nan di bawah nan merah tuh kan airnya karuah, ikannya liar. Ya. Mangeceknya kare, nggak ada tangkuk no rawa, ada tangkuk no pencilu, jajan dia go no, itu agam kan. Nan bunsu bama konyo tayun ayunnya, 50 kota, warnanya hitam. Ini nan bunsu juga kalau bicara psikologi ya dari runutan, ibaratnya cocok logi lah ini. Betul 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 bang. Nah, ini memang dapat kasih sayang dari, nah, kasih sayang yang memang lebih banyak, kayaknya bunsu. Makanya banyak yang rata-rata yang dunia yang anak laki-laki yang lembut itu kan banyak anak bungsu rata-rata. Nah, rampai kumbul kan gitu. Nah, jadi kalau abe cerita itu cocok logi ya, bukan dari apa ya. Tapi kalau pertanyaan Bang Pai tadi lebih sama arahnya gitu. Iya betul jo. Karakternya ada tiga kok. Apakah ada yang apakah ada yang aturan yang membuat bang Sue itu lebih ada yang mengajarkan atau yang diberikan ilmu tentang kebiasaan atau di luar bang Sue bang ah? Ya kalau Ya, dari segi apa kenapa, no? ya, kenapa bisanya jadi berbeda? Maksudnya uang agam pun Sue kareh gitu kan? Kenapa bisa kareh gitu? Apakah memang ada di alamnya saja atau alamiah saja bang terbentuk seperti itu? Gitu? dalam sekufu saja dalam berdek kakak lebih beda pada pe. Yeah. Apalagi beda tampe. Dan alam sangat mempengaruhi dari pola bahasa. Itu maksudnya bang. Berarti bang Contoh. alam. Yeah.
Alam sangat mempengaruhi. Pernah nak sampai ke daerah Alan Panjang? Alam Panjang pernah. Ke Acambai Hill. Kalau orang Alan Panjang nyebut assalamualaikum mbak. Tahu apa tuh Jauh? Assalamualaikum. Kun salam ayam ikan data pinggan. Hampir sama bahasanya juga orang ulaan. Tahu nak sampai dasarnya ada. Tuh Jauh. Bakok mode itu bahasanya. Assalamualaikum jadi assalamualaikum dia. Apa yang Pak Jauh? Alam, kanu sinan dingin. Laki lidah-lidah kata. Ya. Assalamualaikum, kan salam. Ayam ikan tuang malam. Di situ memang dingin. Memang agak orang baru tibunan langsung melaki di gigi baraduri gigi. Kecewa ada Jadi hubungan. Kecewa ada hubungan dengan suku kan ada mau jawab kayak berbicara gue pimpinan aja mah. Kecewa ada hubungan kan enggak Ada Jauh. Nah, ketika dijatuhkan namanya luak nan tuwo, dijatuhkan namanya luak nan mudo, dijatuhkan luak nan bunsu, itu akan mengantarkan karakter. Ya. Sesuai yang tadi yang sampai tadi kan. Oh. Ketika anak dilakaikan nama si bujang, jatuh karakter yang kedua. Jika jatuh nama anak ada karakter yang kasuk ya, jatuh karakter yang ketiga. Laki lo galaan yang baru le, mampai gini kok ada kayak galaan jadi CD atau sultan. Jatuh karakter yang ketiga, beda lo supaya itu. Nah jadi sultan orang lah. Ketika bahasa bok jagoan sama gada, mungkin cari keluar. Ketika bahasa bok japak awak tuh nak keluar cari. Nah itu akan mengantarkan karakter secara alam itu akan mempengaruhi makanya alam itu berubah-ubah. Nah kalau bicara secara universal, kalau bicara tentang pitu adanya memang ada itu bahwasanya ada fungsi masing-masing di antara luha. Kalau di luha nan karya agama kan luha nan tanah agam. Ya. Ya, luha badunia kan luha membelah kota. Luha menjaga marwah, makanya itu kalau luha nantu. Makanya kerajaannya ada di Batu Sangka apa Goroyo. Maka hiburan paling banyak di mak di paya pembuasan doang dangdut elah iko elah itu dunia sih nanti. Nah, agama mah ya Syekh Asyaru sama Syekh Angku Jambe, Arasuli, pendiri MTI kan Tarbiyah Islamiyah itu kan di daerah agam. Nah, bicara tentang pendidikan pesantren Islam perempuan pertama yang bisa maduan. Bukan Arab loh. Oh, orang Pulau Panjang kan? Ah. Artinya Minangkabau secara perintis pertama itu dunia saya mengakui. Saya Buya Hamka saya diberi doktor dan profesor dari Jawa saya di Al Azhar. Nah, bicara tentang sejarah Minangkabau tadi, Bapak, banyak literasi adat itu yang ada di dalam Al-Quran. Nah, kalau ingin belajar, sebagian Minangkabau itu adalah belajar dari Al-Quran. Bang, berarti untuk adat Minangkabau, awak harus memahami dulu bang, yang memahami dulu yang sisi ada di Al-Quran itu bang. Ya. Baru bisa paham kata tentang. Harus pahami dulu tentang adat Minangkabau. Baik, ya sebelum awak Batanam padi itu aja lihat kondisi sawah dulu. Oh. Ya, ya kalau sawahnya nak barai, baru caranya membawa orang kaum baja. Itu tukang tugan keribuan. Jadi padi di lereang kok mungkin kok padi di dalam kebun namanya kan.